soy blue. Like butterfly, oh, we don't handle our daughter was. Pearl Jam naik di atas legiun alt rocker kumuh yang mengotori awal 90-an untuk menjadi band rock and roll Amerika paling populer dan bertahan lama pada masanya. Tidak seperti banyak saudara mereka di Seattle, Pearl Jam secara kolektif tidak pernah menandatangani atau berafiliasi dengan label indie. Pearl Jam didirikan oleh Stone Gossard dan Jeff Ament, keduanya adalah veteran Green River, salah satu band besar pertama di Sub Pop. Meskipun di zaman yang ditentukan oleh ironi, mereka tulus tanpa pamrih. Sebagian besar kesungguhan ini berasal dari Eddie Vedder, yaitu penyanyi utama dengan karisma dan semangat luar biasa yang membantu gerakan rock arena group tampak akrab. Ketajaman emosional Eddie tetap menjadi batu ujian bagi Pearl Jam selama bertahun-tahun, memberikan gerakan bisnis band yang tak terduga seperti pertempuran pertengahan 90-an mereka dengan Ticketmaster, dan merangkul penyebab kontroversial yang sungguh-sungguh. Pearl Jam muncul dari album Mother Love Bone, sebuah band hard rock yang melewatkan kesempatan besar mereka. Setelah vokalis Mother Love Bone yang bernama Andrew Wood overdosis heroin pada tahun 1990, lalu gitaris Stone Gossard dan basis Jeff Ament membentuk band baru dan membawa Mike McCready pada gitar utama dan merekam demo dengan Matt Cameron dari Soundgarden. Berkat drummer Pearl Jam, masa depan Jack Irons demo tersebut menemukan jalannya ke peselancar San Diego berusia 25 tahun bernama Eddie Vedder, yang melakukan overdub vokal dan lirik asli dan kemudian diundang untuk bergabung dengan grup. Kemudian Dave Grusin dipekerjakan sebagai drummer penuh untuk melengkapi line-up aslinya. Mengganti nama mereka menjadi Pearl Jam, band ini merekam album debut mereka yaitu Ten pada awal tahun 1991, meskipun tidak dirilis hingga sebagian besar kelompok muncul di proyek penghormatan Andrew Wood. Grusin meninggalkan band tak lama setelah rilis album Ten, lalu dia digantikan oleh Dave Abruzzese. Album Ten tidak mulai menjual dalam jumlah yang signifikan sampai awal 1992. Setelah Nirvana membuat radio rock mainstream menerima tindakan rock alternatif. Penonton Pearl Jam terus bertambah selama tahun 1992, berkat serangkaian hit radio dan MTV serta penampilan yang sukses di tur Lollapalooza kedua dan soundtrack single. Sementara itu album self-titled Temple of the Dog menjadi hit penjualan platinum, berkat minat baru dalam proyek dan dukungan radio yang kuat untuk single Hunger Strike. Stone Gossard juga memulai proyek sampingan bernama Bread, yang merilis album Same pada awal 1993. Meskipun status mereka sebagai superstar rock and roll, Pearl Jam menolak untuk menyerah pada konvensi yang diterima dari industri musik. Grup ini menolak untuk merilis video atau single dari album kedua mereka yaitu Versus. Namun itu adalah kesuksesan multi-platinum lainnya, memulai debutnya di nomor 1 dan menjual hampir 1 juta kopi dalam minggu pertama rilisnya. Pada tur Amerika musim semi 1994, band ini memutuskan untuk tidak bermain di stadion konvensional, dan memilih untuk bermain di arena yang lebih kecil, termasuk beberapa pertunjukan di kampus-kampus. Pearl Jam membatalkan tur musim panas 1994 mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak dapat mempertahankan harga tiket di bawah $20 karena Ticketmaster menekan promotor untuk mengenakan harga yang lebih tinggi. Band ini membawa Ticketmaster ke Departemen Kehakiman karena praktik bisnis yang tidak adil. Lalu mereka merekam album baru selama musim semi dan musim panas 1994. Setelah rekaman selesai, grup memecat Dave Abruzzese, dan menggantikannya dengan mantan drummer Red Hot Chili Pepper yaitu Eleven Jack Irons. Album Vitalogy muncul pada akhir tahun 1994. Selama 2 minggu pertama, album ini hanya tersedia sebagai rilisan vinil terbatas, tetapi rekaman tersebut berada di urutan 60 besar. Setelah Vitalogy tersedia dalam bentuk CD dan kaset, album tersebut melesat ke puncak tangga lagu dan dengan cepat menjadi multi-platinum. Pearl Jam terus melawan Ticketmaster pada tahun 1995, tetapi Departemen Kehakiman akhirnya memutuskan untuk mendukung agen tiket. Pada awal 1995, band ini merekam album dengan Neil Young. Sementara itu, Vedder melakukan tur bersama istrinya yaitu Beth's Experimental Band Hovercraft pada musim semi tahun 1994. Lalu, Stone Gossard mendirikan sebuah perusahaan rekaman independen. Dan Mad Season adalah proyek sampingan Mike McCready dengan Lynne Staley dari Alice in Chains,
lalu merilis album pertama mereka berjudul Above pada musim semi 1995. Terdiri dari lagu-lagu Neil Young, Mirror Ball muncul di musim panas dengan nama Young. Meskipun masing-masing anggota band dikreditkan, nama Pearl Jam tidak muncul di sampul karena komplikasi hukum. Pearl Jam merilis single yang diambil dari sesi tersebut berjudul Merkin Ball dan menampilkan lagu I Got ID dan Long Road selama musim gugur 1995. Pada akhir musim panas tahun 1996, Pearl Jam merilis album keempat mereka berjudul No Code. Meskipun rekaman tersebut disambut dengan ulasan yang cukup positif dan debut di nomor 1, campuran aneh dari rock world beat dan eksperimentalisme tidak memuaskan sebagian besar basis penggemar mereka, dan dengan cepat jatuh ke tangga lagu. Penampilan album juga terganggu oleh ketidakmampuan Pearl Jam untuk meluncurkan tur skala penuh karena pertempuran mereka dengan Ticketmaster dan keengganan untuk menghabiskan waktu berbulan-bulan di jalan. Band ini menghabiskan sebagian besar tahun 1997 di luar sorotan, dan mengerjakan materi baru. Gossard juga merilis album kedua dengan proyek sampingannya Bread berjudul Interior. Lalu pada akhir tahun Pearl Jam telah menyelesaikan rekaman baru yang lebih keras berjudul Yield. Album ini disambut dengan ulasan antusias pada rilis Februari tahun 1998, tetapi kekayaan komersialnya tidak begitu jelas. Sementara kultus mereka yang cukup besar memeluk album mengirimkannya ke nomor 2 pada minggu pertama rilisnya, Yield dengan cepat turun ke tangga lagu. Pearl Jam mendukung rekor tersebut dengan tur arena skala penuh pada musim panas 1998, dan mengeluarkan konser LP Live on Two Legs pada akhir tahun. Sedangkan Jack Irons tidak berpartisipasi karena kesehatan yang buruk, mendorong band untuk membawa kembali mantan drummer Soundgarden bernama Matt Cameron. Lalu pada tahun 1999, Pearl Jam mencetak hit radio pop yang tidak biasa dengan cover lagu lawas J. Frank Wilson berjudul Last Kiss. Lagu ini awalnya dirilis sebagai yang ketujuh dari serangkaian single khusus klub penggemar yang juga menampilkan beberapa sampul yang tidak sesuai di masa lalu. Permintaan dari penggemar dan pemrogram radio menghasilkan rilis nasional Last Kiss dan akhirnya menjadi hit pop dengan charting tertinggi grup hingga saat ini, memuncak di nomor 2 dan meraih emas. Band ini kembali pada tahun 2000 dengan album binaural yang diproduksi oleh Chad Black. Untuk menghindari para penyelundup, tur Eropa dan Amerika mereka selanjutnya direkam secara penuh dan dirilis dalam rangkaian set CD ganda yang belum pernah ada sebelumnya, dengan masing-masing dari 72 volume menampilkan konser lengkap. Lalu Riot, kumpulan lagu-lagu baru yang berotot dan dipuji secara kritis yang membuat grup ini berkecimpung dalam seni rock eksperimental, yang dirilis pada tahun 2002. Saat ulang tahun ke-20 band semakin dekat, Pearl Jam meluncurkan serangkaian album ulang yang dimulai dengan versi deluxe dari album 10 pada tahun 2009. Pada tahun yang sama juga dirilis album studio ke-9 mereka yaitu Backspacer yang merupakan proyek yang dirilis secara independen, awalnya muncul secara eksklusif di toko Target di AS. Band ini mendukung album dengan tur 2010 yang ekstensif. Live on Ten Legs yang merupakan kumpulan sorotan konser dari tahun 2003 hingga 2010, muncul pada Januari tahun 2011. Belakangan tahun itu Vader merilis album solo standar yang hanya ditemani oleh ukulele, dan band ini merayakan ulang tahun 2 dekade mereka dengan meluncurkan 2 festival di Wisconsin. Tak lama kemudian Pearl Jam kembali ke studio bersama Brendan O'Brien untuk mulai mengerjakan tindak lanjut Backspacer. Album yang dihasilkan yaitu Lightning Bolt, diumumkan pada Juli tahun 2013 dengan merilis single mentah berjudul Mind Your Manners. Sebuah album yang lebih gelap, dengan lagu-lagu yang lebih panjang dari pendahulunya yang pendek dan tajam, dan membawa pengaruh dari Pink Floyd dan punk. Lightning Bolt muncul pada Oktober tahun 2013, tur Amerika Latin dan Amerika Utara menyusul selama beberapa tahun berikutnya, dan pada April tahun 2017 Pearl Jam dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame oleh komedian David Letterman. Pada bulan September tahun itu, album ganda live dan set DVD berjudul Let's Play 2 dirilis. Saat konser MTV Unplugged Pearl Jam 1992 menerima rilis pertama yang tepat, muncul di vinil dari label Legacy. Lalu Januari tahun 2020 membawakan Dance of the Clairvoyants, yang merupakan single pertama dari album ke-11 band tersebut, lalu Gigaton dirilis pada bulan Maret. Gigaton menemukan Pearl Jam menangani perubahan iklim dan isu-isu politik lainnya, semua dengan bantuan co-produser bernama Josh Evans.